Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Bayu Agalwijaya dengan NIM 121140097 dari program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mengajarkan dan memberikan sebuah materi pembelajaran mengenai sistem teknologi multimedia. Ini untuk itu, hmm, oke. Sebelum itu, eh, apa sih sebenarnya multimedia itu? Jadi multimedia itu merupakan kombinasi dari berbagai jenis media. Dari namanya aja multimedia. Jadi multi itu kan banyak. Jadi kombinasi dari banyaknya media-media yang ada. Contoh media yang ada seperti berupa gambar, teks, audio maupun video. Nah, tujuannya itu multimedia apa? Untuk memberikan informasi, menghibur atau memberikan pengalaman bagi user. Nah, kalau di sistem atau teknologi multimedia sendiri itu adalah bagaimana kita memanfaatkan perangkat yang ada untuk mengkomunikasikan media-media tersebut agar dapat dilihat, dibaca, didengar, dan dapat berinteraksi dengan manusia. Contoh, mungkin kita bisa lihat itu ada di filter-filter TikTok seperti itu yang ada filter eh, seperti Doremi Fasola Sido itu kan bagaimana media-media yang ada dalam situ ada berupa teks untuk kita penyebutan hafalan, terus ada berupa media gambar yang untuk menampilkan gambar-gambarnya. Nah, di dalam multimedia ini kita akan belajar mengenai audio. Jadi sebelumnya audio itu apa sih? Jadi audio itu adalah bentuk gelombang suara yang dapat didengar oleh manusia atau alat elektronik yang dapat memreproduksi suara tersebut. Maksudnya dari mereproduksi adalah di mana alat tersebut menerima suara dan dapat dibunyikan kembali gitu atau dikeluarkan kembali dari alat tersebut. Nah, kalau dalam teknologi multimedia sendiri, audio itu adalah representasi digital dari suara, di mana representasi digitalnya ini bisa berbentuk frekuensi dan juga amplitudo yang akan kita pelajari selanjutnya. Lalu, pada video ini kita akan mempelajari bagaimana sih kita memvisualisasikan audio tersebut. Uh, Oleh karena itu, kita di sini memvisualisasikan ya menggunakan waveform dan juga spektrogram. Nah, itu sebelumnya lagi, waveform dan spektrogram itu apa? Nah, waveform itu, waveform dan spektrogram itu sebenarnya sama. Sama-sama merepresentasikan atau menampilkan grafis atau gambar atau bentuk dari sinyal audio tersebut. Nah, bedanya apa? Waveform itu menunjukkan uh, amplitudonya terhadap waktu. Jadi nanti kita bisa lihat sendiri grafik atau grafis dari waveform itu hanya menampilkan amplitudonya saja. Jadi tinggi rendahnya dari sinyal tersebut. Nah, sedangkan spektrogram itu menampilkan informasi terkait frekuensi dan amplitudo dari sinyalnya. Jadi eh, spektrogram ini mungkin lebih kompleks dan juga lebih lengkap dalam merepresentasikan audionya. Di spektrogram itu ntar ada eh, kita bisa lihat tinggi rendahnya nada dilihat dari intensitas dari audio tersebut yang bisa kita sebut dengan dB. Nah, gimana caranya memvisualisasikan waveform? Sebelum itu kita import dulu yang apa namanya library-library ya di Python seperti Matplotlib itu untuk memplot suatu grafik atau ntar sinyalnya. Selanjutnya import NumPy itu array-array untuk mengoperasikan matematika. Selanjutnya di ada OS dan juga wave. Wave ini untuk ntar memvisualisasikannya sebuah waveform. Nah, selanjutnya itu kita mengakses file tersebut. Jadi, eh, sebelum kita mau visualisasikan, kita harus mengakses file dari audio.
Sini kita menggunakan access file sama dengan offset join, offset JWD, contoh audio.wave. Contoh.audio.wave adalah nama atau path dari sinyal atau dari audio kita. Selanjutnya, di sini kita untuk membaca audio tersebut menggunakan sintaks with wave open, access file, karena sini kita beri penjelasan, uh, penjelasan. Yang pertama itu uh, with wave dot open access file. Oh, kita kopas saja biar tidak terlalu lama. Nah, file op. Jadi apa maksudnya? Jadi maksudnya adalah with wave open itu membuka file atau ya bisa dibilang membuka file audionya atau dalam bentuk WAV. Jadi dimana di sini kita untuk membuka file audionya itu dengan akses file tadi atau log yang kita untuk mengakses file tersebut. Ya, ini kita tulis dulu akses baca membuka baca file. Yuk. Nah, di mana eh, ini kita jelasin lagi. Selanjutnya itu ada frames. Itu apa? Eh, Frames ini baca semua frame yang ada di audio. Jadi gitu. Nah, frame ini itu apa? Frame itu eh, blok-blok data atau nilai-nilai dari data audionya. Seperti itu. Yang berisikan itu biasanya memberisikan informasi terkait amplitude-nya. Selanjutnya itu ada sound data. Sound data ini apa? Itu adalah mengonversi frame yang udah dibaca di atas menjadi sebuah array 6. Ya, jadi sound data atau NV from buffer ini itu mengonversi frame menjadi sebuah array number, di mana frame tersebut masih berupa byte dan akan dikonversikan menjadi array number. Dan di type 16 ini adalah merepresentasikan audionya itu 6
bit seperti itu. Selanjutnya itu ada sampling rate. Mungkin setelah ini tidak apa-apa, kita jelaskan aja pelan. Sampling rate ini itu gimana menentukan berapa kali eh, per detik, berapa kali dalam sesi berapa kali, berapa banyak, berapa banyak per detiknya audio tersebut diputar. Jadi sampling rate ini ntar akan berapa banyak sih eh, apa ya nilai-nilainya atau frame ya dalam 1 detiknya seperti itu. Selanjutnya itu ada panjang audio sampel, di mana panjang audio sampel ini itu merupakan panjang dari sound data. Sound data ini tadi itu nilai-nilai yang telah dikonversi menjadi array nanti, sorry. Selanjutnya ada panjang audio detik, di mana panjang audio detik ini eh, menentukan seberapa panjang sih audio tersebut per detiknya. Itu dengan menggunakan rumus panjang audio sampel dibagi sampling rate-nya. Nah, di sini kita visualisasi. Visualisasi audio. Nah, di sini kita yang pertama-tama itu kita namanya apa ya namanya membuat variabel time axis, di mana di sini variabel time axis ini berisikan tujuannya apa sebagai sumbu X dari sinyal tersebut yang berisikan dari 0 nilainya dari 0 itu hingga panjang audio detik ya seperti itu. Berarti jadi nah inilah bentuk dari waveform di mana sorry. Nah, ini adalah bentuk dari waveform audio yang telah kita akses tadi atau audio yang kita punya. Di mana di sini terlihat tinggi rendahnya audio tersebut di tiap detiknya. Nah, selanjutnya kita akan memvisualisasikan spektrogram. Nah, di mana kita harus mengimport Librosa. Librosa ini library atau ya library yang berisikan untuk merepresentasikan sinyal-sinyal. Nah, kita copy lagi untuk membuka mengakses filenya. Kita mengakses file, akses file. Nah, di sini kita untuk membaca dari bagaimana kita untuk memvisualisasikan audio. Nah, di mana data audio sama dengan SR, audio SR sama dengan librosa.log itu merupakan untuk memuat file load yang ada di memuat akses dari file audio kita gitu. Jadi SR ini adalah merupakan sampling rate-nya yang di dalam untuk sampling rate dari audio tersebut. Selanjutnya dia ada S sama dengan Librosa, STFT audio, di mana sini uh, Librosa sendiri menghitung STFT dari data audio tersebut. STFT itu apa? STFT itu short time foreign transform, di mana STF ini teknik untuk memecah
sinyal audio menjadi blok-blok. Nah, jadi kalau kita lihat visualisasinya, ini kan ada blok-blok kecil. Nah, itulah kita menggunakan SDFT untuk memecah sinyal-sinyal tersebut menjadi blok-blok kecil yang akan disimpan dalam variabel S. Nah, SDB ini gimana kita untuk kita mengambil mengonversikan sinyal magnitud menjadi eh, atau intensitas dari dB-nya. Dan bisa kita lihat sini visualisasi dari spektrogram audio dari yang kita punya. Dan kita bisa lihat tadi dari penjelasan teorinya, di mana spektrogram itu memvisualisasikan frekuensi dan amplitude dari sebuah audio. Jadi frekuensi dan amplitude ini sangat di mana kita bisa lihat tinggi rendahnya nada dari sebuah intensitas dalam bentuk dB-nya, di mana yang dari merah itu adalah intensitas tertingginya dari sebuah suara. Oke, mungkin segitu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.